Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Headline: Saling serang kubu Sambo versus Baradae di persidangan, adu saksi ahli. Jakarta, sejumlah ahli dihadirkan sejumlah terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, termasuk oleh Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan Baradae. Kehadiran mereka untuk memberikan pendapatnya yang bakal meringankan hukuman para terdakwa atau ada charge. Kedua kubu sama-sama menghadirkan ahli pidana. Mereka pun saling serang dengan meminjam keterangan ahli soal sejumlah hal topik yang memungkinkan dapat meringankan hukuman dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Dari kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, saksi ahli yang dihadirkan mulai dari Mahrus Ali, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, hingga Elwi Daniel, ahli hukum pidana Universitas Andalas. Sementara dari kubu Baradae, saksi ahli yang dihadirkan adalah Albert Aris, ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Romo Frans Magnisuseno, ahli filsafat moral, Reza Indragiri Amriel, ahli psikolog forensik, hingga Liza Mariali Japrie, ahli psikolog klinis. Hal-hal yang dibahas para ahli tersebut mulai dari status justice kolaborator, masalah hasil lie detektor, psikologi para tersangka hingga konflik moral. Strategi adu saksi ahli. Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, menjelaskan adu keterangan saksi ahli antara kubu Sambo dan Baradae merupakan hal biasa dalam persidangan. Tim penasihat hukum kedua kubu tentu berusaha semaksimal mungkin menghadirkan orang-orang kompeten guna membela klien mereka. Itu normal karena masing-masing pihak berhak untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk membela diri, tapi sepenuhnya menjadi kewenangan hakim untuk mempertimbangkan atau tidak, kata Fikar kepada Liputan6.com. Kamis, 29 Desember 2022. Pakar hukum Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, menilai keterangan ahli sebenarnya tidak ada yang meringankan atau memberatkan. Sebab, keterangan ahli adalah orang yang diminta memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, tidak memberatkan atau meringankan. Ini kan sumpahnya sumpah keilmuan, bagaimana dia bisa memberatkan atau meringankan? Hasilnya apakah memberatkan, meringankan, terserah majelis hakim, kata Agustinus kepada Liputan6.com, Kamis, 29 Desember 2022. Ia mengatakan, jangan menggunakan terminologi keterangan ahli memberatkan atau keterangan ahli meringankan. Sebab, itu sama saja dengan merendahkan ahli-ahli yang memberikan keterangan di muka persidangan. Mereka adalah orang-orang yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. Tapi kalau dikatakan yang memberatkan, meringankan, kan berarti subjektif. Intinya sepenuhnya berlandaskan saintifik. Apakah hasil meringankan atau memberatkan, kubu Sambo atau Baradae, biar majelis hakim yang menilai saja, ucap Agustinus. Saksi ahli kubu Sambo menilai Baradae tidak pantas jadi justice kolaborator, JC. Sebab, status JC hanya bisa diberikan pada tindak pidana kasus pencucian uang, korupsi, narkotika, dan kasus kekerasan seksual, bukan kasus pembunuhan. Sementara saksi ahli Baradae menyebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, berhak memberikan perlindungan kepada Baradae karena pentingnya informasi dari saksi untuk mengungkap suatu perkara. Pakar hukum Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, menjelaskan memang ada kelemahan dari aturan mengenai JC yang menjadi bahan perdebatan. Memang, secara formal aturannya JC hanya dimaksudkan untuk tindak pidana tertentu. Karena dulunya terkait korupsi. Artinya itu sebetulnya diberikan untuk mengungkap tindak pidana. Agar orang punya keberanian, untuk itu maka kemudian dibuatlah semacam aturan untuk bisa memberi reward untuk mengimbangi adanya tekanan-tekanan agar orang bersedia memberikan kesaksian, kata Agustinus. Tapi menurut saya, dua-duanya, perdebatan kubu Sambo dan Baradae, tidak ada salahnya. Yang satu mengatakan bisa saja. Dan terserah pada hakim, kalau hakim mau memberikan mau apa? Jadi kalau satu berpegang pada aturan betul. Tapi kalau hakim mau memberikan keringanan, di mana masalahnya? Jadi itu sepenuhnya nanti diserahkan saja kepada majelis hakim untuk punya pertimbangan sendiri, apakah pertimbangan formal bahwa ini ada ketentuan membatasi, menurut saya enggak juga.
diserahkan kepada hakim. Agustinus mengatakan, wajar jika Baradae diberikan keringanan karena kesediaannya mengungkap kasus. Dan tidak ada yang dirugikan dari hal ini. Kecuali yang kemungkinan dirugikan keluarga Yosua. Tapi kan keluarga Yosua sepertinya malah berbaik-baik dengan Baradae. Tidak ada pihak yang dirugikan, itu tetap bisa diberikan ketemunya menurut saya ada pada majelis hakim apakah akan memberikan keringanan. Keringanan seperti apa kita serahkan saja. Hal senada dikatakan pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Menurut dia, semua dikembalikan kepada majelis hakim. Dua-duanya pendapat tidak ada yang benar atau salah. Yang pasti tidak ada ketentuan yang membatasi untuk kasus apa saja JC bisa diberlakukan atau tidak, kata Fikar. JC bisa diberikan kepada saksi atau pelaku yang bekerja sama membongkar sebuah kejahatan sampai ke akar-akarnya. Kompensasi dari itu JC akan menerima pengurangan tuntutan hukuman. Adu saksi ahli juga terjadi mengenai hasil lie detektor atau tes deteksi alat kebohongan. Saksi ahli kubu Sambo menilai hasil lie detektor seharusnya tidak bisa digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara. Sementara saksi ahli dari kubu Baradae memandang hasil tes lie detektor bisa jadi alat bukti yang sah dalam persidangan. Mengenai hal ini, pakar hukum Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, menilai lie detektor tidak bisa dan bukanlah alat bukti. Karena lie detektor itu secara keilmuan tidak menjamin kebenaran. Itu alat yang bisa dikalahkan oleh manusia. Kalau alat yang bisa dikalahkan manusia terus menjadi patokan, menurut saya tidak tepat. Di seluruh dunia saya belum pernah mendengar lie detektor sebagai alat untuk membuktikan. Selain itu, juga ada potensi error, kata Agustinus. Namun, kata Agustinus, lie detektor tetap bisa jadi alat pertimbangan hakim. Meski begitu, tetap itu bukan bukti yang tidak bisa disangkal. Jadi jangan menganggap bahwa karena lie detektor ngomong begini, maka kebenarannya begini. Itu keliru. Hal senada dikatakan pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Menurut dia, lie detektor bukan alat bukti sebagaimana ditentukan pasal 184 KUHP. Karenanya lie detektor tidak mempunyai kedudukan dan kekuatan atas alat bukti di pengadilan. Alat bukti menurut KUHP itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk, kata Fikar. Ia menjelaskan, petunjuk adalah gabungan dua atau lebih alat bukti yang melahirkan satu petunjuk, kecuali alat bukti keterangan ahli. Jadi untuk menilai, bohong atau jujurnya, seorang saksi, tidak perlu lie detektor. Tapi majelis hakim bisa membandingkannya dengan alat bukti keterangan saksi lainnya atau dengan surat seperti visum. Maka akan didapat satu petunjuk. Jadi lie detektor tidak dibutuhkan pengadilan, karena jika saksi diketahui berbohong, maka akan diperkarakan sebagai keterangan palsu, ucap Fikar. Ahli kubu Sambo Putri. Tim penasihat hukum Putri sempat mempersoalkan penyematan status Justice Collaborator, JC, atau saksi pelaku ke Baradae dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Mereka pun meminta pendapat ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, UI, Mahrus Ali, pada Kamis 22 Desember 2022 lalu. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah klausul Justice Collaborator ini bisa digunakan untuk pasal 340, pembunuhan berencana, atau pasal 338, pembunuhan, KUHP, tanya pengacara, Febri Diansyah saat sidang di PN Jakarta Selatan. Lantas, Mahrus menjelaskan, Pasal 28 Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, menerangkan, Justice Collaborator hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu untuk beberapa jenis pidana. Persoalannya itu adalah karena di pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Di situ dijelaskan pelakunya kan banyak tuh jenisnya tindak pidananya, cuma di situ ada klausul yang umum lagi termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan dan itu harus berdasarkan keputusan, kata Mahrus. Lalu, Mahrus menambahkan, hanya tersangka tindak pidana kasus pencucian uang, korupsi, narkotika, dan kasus kekerasan seksual yang boleh diberikan status Justice Collaborator. Sejauh ini, Mahrus mengatakan tersangka pembunuhan tidak bisa mendapatkan status tersebut. Dalam konteks ini maka sepanjang tidak ada keputusan ya ikuti jenis tindak pidana itu, apa tadi pencucian uang, korupsi, narkotika kemudian apalagi perdagangan orang, kekerasan seksual, pembunuhan tidak ada di situ, ujar Mahrus.